Lembaga Pekerjaan Sosial. Bisa kamu sebutkan nama kamu siapa? Nama saya Khairunisa. Umurnya? Umur saya 17 tahun. Jadi adik Nisa, tujuannya apa ya datang ke sini? Tujuan saya datang kemari ingin berkonsultasi dengan Ibu Alfida. Manggilnya kakak aja ya, biar kita lebih nyaman, biar kamu juga lebih nyaman kan untuk mengeluarkan semua apa yang kamu rasakan kepada saya. Nah, sebelum kita memulai sesi kita, kamu baca dulu ini, baca prosedurnya dan kamu bisa tanda tangan. Prosedur yang akan saya lakukan untuk menangani kasus kamu. Kalau boleh tahu, bisa diceritakan dulu konsultasi dalam hal apa? Saya anak broken home. Orang tua saya berpisah beberapa minggu yang lalu, dan sekarang saya tinggal bersama dengan nenek saya. Dan juga selain itu, saya orang yang saya pikir saya ini mungkin antisosial karena saya sangat sulit berbaur. Tetapi saya juga memiliki teman dan ternyata saya salah pergaulan. Salah pergaulannya bisa kamu jelaskan seperti apa gitu? Karena saya orang yang pendiam dan tidak pandai berbaur dengan orang-orang, saya hanya menunggu orang datang untuk menjadi teman saya. Dan ternyata ada beberapa orang datang dan ingin berkenalan dengan saya dan mengajak saya menjadi teman mereka. Karena saya sulit dalam memilih teman, saya pikir tidak bermasalah jika saya berteman dengan mereka. Namun ternyata itu salah. Salah, berarti mereka ini orang yang seperti apa ya? Mereka ini anaknya nakal, suka cabut kelas, suka lompat pagar, dan saya ikut-ikut aja keluar malam. Jadi terbawa lah ya sama pergaulan. Selanjutnya, bagaimana sekolah kamu? Sekolah saya baik, orang-orangnya juga baik. Tapi karena saya tidak bisa bergaul itu tadi, dan karena saya bergaul dengan teman yang salah, saya sering masuk ke ruang BK juga karena mereka. Berarti buruk ya pengaruhnya. Selain dengan teman nih, hubungan ayah ibu apakah renggang setelah perpisahan mereka? Iya, renggang. Ayah dan ibu tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan sudah pisah rumah juga pastinya. Dan karena saya sekarang juga tinggal dengan nenek, saya juga tidak tahu. Saya sendiri juga butuh kasih sayang kedua orang tua saya. Walaupun orang tua saya orang yang kasar, tapi saya sangat mendambakan itu. Kamu punya adik atau saudara atau abang, kakak gitu? Saya punya adik 2. Adik saya ikut dengan ibu saya, dan abang saya mereka bekerja di luar kota. Berarti kamu cuma tinggal sama nenek? Dan ayah juga satu rumah sama nenek. Berarti nenek, ayah, kamu satu rumah. Terus hubungan kamu dengan saudara-saudara kamu itu, adik, abang, kakak itu bagaimana? Saudara kandung. Ya, saudara kamu. Saya juga tidak dekat dengan mereka karena saya anak yang pendiam, sering menyendiri di dalam kamar, dan saya tidak pernah berkontakkan dengan abang saya yang jauh di sana, dan juga dengan adik-adik saya. Karena kalau misalnya waktu itu saat serumah, saya sering bertengkar dengan mereka. Sering bertengkarnya berarti bertengkar hebat atau bertengkar seperti hanya bercanda gitu atau bagaimana? Mungkin itu hal yang wajar, tapi saya sangat tidak suka diganggu. Kamu berarti sangat menyendiri, repot ya. Lalu hubungan dengan tetangga bagaimana? Kalau dengan tetangga itu saya tidak pernah berbaur dengan tetangga. Memang ada yang seumuran dengan
dengan saya, tapi saya anak yang jarang keluar rumah dan selalu berada di dalam kamar. Lantas bagaimana hubungan sosial kamu dengan masyarakat gitu? Kalau ada gotong royong kamu turut membantu, atau kalau misal ada yang membutuhkan kamu akan membantu, itu seperti apa? Saya tidak pernah ikut kegiatan yang seperti itu, gotong royong atau membantu orang yang membutuhkan gitu, enggak. Saya selalu berada di dalam rumah dan menyendiri di dalam kamar. Kita di sini sesinya santai ya. Kamu bisa ceritakan apapun yang mau kamu ceritakan, mau kamu nangis, mau kamu marah, juga kamu bisa. Lalu saya mau nanya nih, kan kamu ini udah 17 tahun. Cita-citanya apa? Saya tidak tahu. Kamu nggak tahu? Saya nggak tahu. Saya kalau dulu SD, saya pengen jadi seorang guru. Tapi semenjak SMA ini, karena saya sangat tertekan. Oke, kita lanjut. Kamu dengan ayah ibu. Ayah dulu deh. Hubungan saya dengan ayah saya mungkin terbilang kurang dekat, tetapi waktu saya kecil justru ayah adalah orang tua yang paling dekat dengan saya. Tapi memang sejak dari saya kecil ayah selalu kasar kepada ibu. Jadi di situ terkadang saya merasa seperti ketakutan memiliki ayah yang seperti itu. Tetapi walaupun dia kasar, dia sayang kepada saya. Cuman tidak tahu sejak sekarang, sejak saya berumur 17 tahun ini, entah sejak kapan rasanya itu berbeda, sangat berbeda. Bahkan sekarang saya sangat sulit untuk berkontak mata dengan ayah saya. Ayah saya jarang pulang dan selalu pulang lewat malam. Terkadang saya sangat iri dengan teman-teman saya yang kadang pulang sekolah atau pergi sekolah itu dijemput oleh ayahnya. Ya, seperti itu. Gitu ya. Terus ayah kamu kerja apa makanya jarang pulang? Ayah saya sudah tidak bekerja sekarang. Kamu tahu nggak alasan ayah kamu kenapa jarang pulang? Kenapa jadi perubahan sikapnya itu drastis banget gitu? Saya tidak tahu kenapa, dan sebagai anak saya tidak ingin menduga hal yang buruk. Tetapi mungkin ada faktor-faktor buruk. Memang ada faktor-faktor buruknya, tapi saya nggak tahu siapa. Jadi yang menafkahi kamu sehari-hari Waktu ayah belum bercerai dengan ibu, yang menafkahi kebutuhan itu selalu ibu saya. Dan ibu saya adalah seorang pedagang kecil. Tapi sekarang mungkin karena tinggal bersama nenek, ayah juga lagi nyari pekerjaan. bagaimana hubungan kamu dengan ibu? Semenjak ibu bercerai dengan ayah, saya belum mendapatkan kabar apa-apa dari ibu, dan saya tidak pernah mengabari ibu saya. Dan sejujurnya saya kangen, dan saya ingin juga mendapatkan kasih sayang dari seorang ibu. Namun saya merasa kalau ibu saya sama sekali tidak menyayangi saya. Berarti kenapa kamu ngerasa ibu kamu nggak sayang kamu? Sejak kecil saya merasa ibu selalu kasih kepada saya. Kalau orang bilang anak perempuan satu-satunya itu disayang, dimanja, tapi semuanya itu saya rasa bohong. Cuman saya nggak pernah bilang ke orang kalau aku itu gini, aku itu gini. Bahkan ibu saya pernah bilang satu hal yang sangat menyakiti hati saya. Kalau boleh saya tahu itu kalimat seperti apa? Saya ini anak sial. Oh. Sedikit kasar ya ibu kamu, apa ke abang-abang kamu kayak gitu-gitu? Enggak. Saya pikir itu, saya juga tidak tahu kenapa ibu saya berbeda kasih kepada saya, abang saya, dan adik-adik saya. Kadang mendengar orang-orang yang mengatakan kalau anak perempuan itu sangat disayang, saya sangat ingin disayang oleh ibu saya. Tetapi
nggak ngerti. Oke. Berarti salah satu yang bikin kamu sering tertekan itu masalah ibu kamu ya, dengan ibu kamu yang ibu kamu sering kasih seperti itu. Selanjutnya bisa kamu ceritakan hal-hal apa lagi yang bikin kamu tertekan, yang bikin kamu selalu menyalahkan diri kamu sendiri. Mungkin pertengkaran antara ayah dan ibu saya itu juga salah satunya karena saya. Kenapa kamu sering menganggap seperti itu? Karena yang selalu membela saya ketika saya dibentak oleh ibu saya itu ayah saya. Walaupun begitu, walaupun ayah selalu membela saya, melindungi saya, tapi batin saya tetap memilih ibu saya. Walaupun ibu saya berperilaku seperti itu kepada saya. Saya mau ngasih sedikit masukan nih buat kamu. Kamu bilang kan tadi pergaulan ya, pergaulan kamu yang berantakan, yang sering membawa keburukan kepada diri kamu sendiri, itu sebaiknya kamu jauhi. Kamu kurangin interaksi sama mereka, karena itu gak baik. Jangan kamu tahu sendiri tuh bawa keburukan sama kamu. Sekolah kamu jadi terabaikan, cita-cita kamu juga yang sebelumnya kamu jadi guru, yang ingin jadi guru, kamu jadi gagal, semuanya kan jadi buyar masa depan kamu ya. Itu gak baik. Jangan, kita itu harus pintar, maksudnya gini, kita itu harus pintar milih teman gitu kan. Bukan maksudnya pilih-pilih kita harus pilih teman yang kayak gini, bukan, tapi kita itu harus pintar dalam bergaul gitu, mana yang buruk, mana yang baik, mana yang hanya datang itu untuk membawa keburukan untuk kita. Itu kita harus pintar-pintar milih seperti itu. Selanjutnya, kalau dengan ayah kamu yang sering jarang pulang, mungkin aja kita kan nggak tahu, mungkin ayah kamu ini lagi juga ngerasa tertekan karena gagal mempertahankan pernikahannya, atau mungkin dia juga lagi mencari kerja. Sebaiknya kalau dia nanti misal ada di rumah, coba kamu interaksi sama dia. Alasan dia seperti ini apa, alasan dia selalu pulang malam itu apa gitu. Dan perbanyak juga ya, ini saya saran banget ini sama kamu, perbanyak interaksi, bersosialisasi di luar rumah dengan tetangga, dengan teman-teman, dengan adik, dengan kakak, dengan abang, dan dengan ibu kamu. Coba deh kamu, walaupun ibu kamu misalnya nggak ngasih kabar ke kamu, kamu aja yang ngasih kabar ke ibu kamu gitu. Karena gini, kita tahu ya bahwa orang itu nggak mungkin nggak sayang anaknya, pasti ada alasan dibalik kenapa ibu kamu kayak gitu. Nah, untuk sesi kali ini kita sudahi ya. Untuk di lain sesi kamu bisa hubungin saya kapan kamu bisa, biar kita atur jadwal kita lagi. Oke? Terima kasih, semoga sesi ini dapat membantu kamu. Terima kasih ya Kak.